Lupa anak-anak. Baik, Pak. Apa kabarnya hari ini? Baik, Pak. Ya, puji Tuhan. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mohon kesediaan anak-anak itu untuk pimpin kita dalam doa. Silakan. Mari kita berdoa. Kami membaca perkataan Terima kasih kepada Nanti. Ya baik, Bapak absen dulu hari ini ya. Maria, Baik, Pak. Barneti, Baik, Pak. Irfan Baso, Apa, Pak? Alfa. Apa? Oh, anak ini dari teman-teman tidak pernah datang-datang. Katanya tidak sekolah nih, Pak. Ke sekolah begitu. Oh, bilang kasih informasi. Iya. Oke, anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak akan membacakan hal yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Materi kita pada hari ini yaitu Yesus teladanku. Tujuan pembelajaran, siswa dapat mengetahui bahwa hanya Yesus Kristus lah yang dapat menjadi teladan yang sejati. Yang kedua, setelah belajar tentang Yesus teladanku, siswa mampu menunjukkan sikap teladan kepada orang lain. Yang ketiga, siswa mampu menyebut peran Yesus Kristus sebagai teladan hidup. Yang keempat, siswa mampu melakukan sikap teladan terhadap sesama sebagai umat Kristus dalam bentuk menjawab pertanyaan yang sudah ditentukan. Ya. Kalau pembelajaran kita minggu langsung bagaimana? Lupa, Pak. Lupa. Berneti. Lupa juga, Pak. Lupa juga. Ya. Tema kita pada minggu lalu, Allah sebagai pembahar kehidupan. Dan hari ini kita akan masuk di dalam materi selanjutnya, Yesus teladanku. Baik. Ya, anak-anak, sebelumnya mau bertanya, apa yang kalian pahami tentang teladan? Oh ya, mohon maaf sebelumnya karena ini kita punya sini tidak bagus, jadi kalian mencatat saja ya mencatat hari ini apa yang Bapak sebutkan yang kalian seperti ini catat saja. Ya, kembali ke pertanyaan Bapak tadi, apa yang teladan yang kalian tahu? Bapak kira kelas 8 itu sudah pernah mendengar apa dimaksud dengan teladan? Apa itu teladan? Belum baik, Pak. Semuanya kalau disuruh tidak ada yang tersebut, Pak. Dia harus belajar. Bapak Neti, Ya, Pak. ya, Pak. tidak mau tahu. Wah, nanti banyak belajar gitu. Ya. Ya baik, anak-anak. Dalam kamus bahasa Indonesia, keteladanan itu berasal dari kata teladan. Kata teladan adalah sesuatu yang berarti bisa sebagai pekerjaan, perbuatan, barang dan sebagainya yang bisa ditiru atau yang bisa menjadi pelajaran yang baik bagi orang lain. Ya. Kata benda yang artinya sesuai dengan yang dimiliki seseorang, baik berupa ucapan, sikap maupun berlaku, dan merupakan contoh baik untuk ditiru oleh orang lain. Ya, dan berikut, apa saja contoh teladan Yesus? Ya. Apa yang kalian ketahui? Apa saja contoh teladan Yesus yang dalam Alkitab? Saya ada banyak kita. Jangan saya ada
Berneti. Ya. Oh. Ya, semoga seluruh ya. Raja anak tahu. Ya. Anak-anak di sini yang pertama, Yesus peduli dengan mereka yang menderita. Ya. Ini menunjukkan kepada kita untuk senantiasa memiliki belas kasihan bagi orang lain yang sedang kesusahan. Senantiasa menolong orang yang sedang kesusahan yang kita dapati. Yang kedua, Yesus dekat dengan mereka yang dilecehkan. Ya. Apakah kalian pernah dibully oleh teman? Pernah. Kemudian Yesus dekat dengan mereka yang dilecehkan. Ya. Dalam hal ini misalnya orang yang dibully, itu Tuhan Yesus adil terhadap semua orang. Kalau kalian dibully, Tuhan itu akan memberikan ganjaran kepada orang-orang yang membuli. Ya. Ya, berikut yang ketiga, Yesus membenci ketidakadilan. Ya, seperti yang baru Bapak katakan bahwa Yesus itu adil. Ia membenci ketidakadilan. Ya, semua orang memiliki berkat dari Tuhan. Tidak berbeda, tidak dibeda-bedakan. Ya, tidak ada orang yang tidak punya berkat. Berikut yang keempat, Yesus membenci kemunafikan. Ya. Siapa di sini yang suka munafik ya? Maria? Tidak. Yang berneti? Ya. Jangan suka munafik ya. Tuhan Yesus membenci kemunafikan. Bagaimana contoh munafik itu? Ya. Misalkan Maria dijauhi oleh temannya, nanti temannya melihat Maria, kalau mereka membutuhkan pertolongan Maria, kalau mereka meminta tolong, itu yang dimaksud munafik. Yesus membenci kemunafikan. Dan Yesus membenci hal-hal seperti itu. Berikut, Yesus berdoa kepada Bapanya. Ya. Ini menunjukkan kepada kita untuk tetap rendah hati. Ya. Yesus itu adalah Tuhan, tetapi dia mesti berdoa kepada Bapanya yang menurunkannya ke bumi. Ya. Dan artinya dalam hidup kita harus rendah hati. Yang berikut, hal apa saja yang harus kita pelajari dari Yesus Kristus? Ya, berhubungan dengan materi yang tadi. Yang pertama, tidak jemu-jemu berbuat baik. Ya. Tuhan Yesus tidak pernah jemu-jemu untuk berbuat baik. Siapa saja yang ia dapatkan kesusahan, senantiasa ditolong. Berikut yang kedua, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Mungkin di antara kalian ada yang sembunyi berdendam ke temannya. Ya, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Misalnya, kalau temannya misalkan tadi dibully, jangan kalian menghina kembali dia atau langsung memukul seperti itu. Jangan, kita harus berhati. Di dalam Alkitab dikatakan kalau seseorang menanggapi pikiranmu, berilah ia pipi kering. Artinya jangan kita membalas. Ya, dikatakan bahwa menyerah untuk menang. Tidak selamanya menyerah itu kalah, tetapi kalau Tuhan kita menyerah artinya menang. Tuhan Yesus Kristus sangat tahu siapa dirinya. Artinya untuk menunjukkan teladan kepada orang lain, kita harus mengetahui terlebih dahulu siapa diri. Jangan berarti tidak mengenal dirinya, menunjukkan kepada orang lain, padahal orang sendiri perilakunya buruk. Ya, tidak seperti itu. Berikut, tidak membeda-bedakan orang. Ya, jangan membeda-bedakan teman. Mau teman orang miskin, orang kaya, harus kita teman semua. Semua adalah teman kita. Jangan dibeda-bedakan.
Kecuali kalau teman yang buruk, suka merokok, narkoba, minuman keras, itu wajar kalau kita menjauh mereka. Berikut yang kelima, mengampuni kesalahan orang lain. Berkaitan dengan yang tadi, anak-anak, jangan menyimpan dendam atau jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Di sini mengampuni kesalahan orang lain. Di dalam Alkitab mungkin dijelaskan berapa kali? Ada yang tahu? Ya, sudah kelas 8 SMP harusnya ingat itu. Tidak tahu. Tidak tahu. Kalau begitu, nanti lagi baca kita gitu. Ya, 70 kali 7 kali. Bisa diulang? 70 kali 70 kali. 70 kali 7 kali, bukan 70 kali 70 kali. 70 kali 7 kali. Ya, berapa 70 kali 7 kali? 70 kali 7. Berapa? Tidak tahu saya matematika, Pak. Kalian tidak belajar matematika kan? Belajar pada tidak kesana. Mungkin kalian tidak ada perhatian ya. Harus diperhatikan kalau guru menjelaskan. 70 kali 7 kali artinya kalau dalam matematika 70 kali 7 kali itu 490 jumlahnya. Ya, tapi dalam waktu itu sudah terlalu banyak. Jadi artinya di sini bahwa mengampuni itu tidak ada batasannya. Ya, seperti itu. Yang berikut yang keenam yang dapat terteladahi dan tulis adalah berempati. Ya. Bapak sudah jelas dari atas ya mengenai berempati, menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Yang berikut anak-anak dalam hal apa saja yang kita bisa menjadi teladan bagi orang lain. Ya. Yang pertama dalam perkataan, apa contohnya? Bertutur kata yang baik, jangan mengucapkan kata-kata kotor atau menghina teman. Yang kedua dalam tindakan, contohnya bagaimana itu? Menunjukkan bahwa diri kita itu adalah anak-anak Allah. Jangan sering melakukan hal-hal negatif, mengonsumsi narkoba, merokok, dan lain sebagainya. Perbuatan-perbuatan yang buruk itu. Berikut dalam kasih. Ya, bagaimana contoh? Jadi teladan dalam kasih, saling mengasihi. Kalau kita punya sesuatu dan teman minta, misalkan kita punya makanan, kemudian ada saya teman yang kelaparan di sebelah, kasihlah. Ya. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk saling mengasihi, saling memberi. Yang berikut dalam kesetiaan. Bagaimana menjadi teladan dalam kesetiaan terhadap? Misalkan di sini, setia beribadah kepada Tuhan, rajin-rajin ke gereja dan lain-lain sebagainya. Misalkan juga tidak mengingkari janji, ya. Kalau kita berjanji, kita pasti tidak mengingkari, kita melakukan ketidaksetiaan, tidak mengingkari janji. Berikut yang kelima dalam kesucian, ya, ini berkaitan dengan keberimanan kita. Bagaimana dalam kesucian, rajin-rajin baca Alkitab, rajin ke gereja, dan sebagainya. Banyak ditolong ya kalau menjelaskan Bapak yang main HP ya. Sebentar saya tanya terus kamu tidak tahu ya. Terima sendiri yang bilang. Ya baik anak-anak, apakah ada yang belum jelas dari penjelasan Bapak ini? Jelas. Pada itu bagaimana? Kamu main terus dari tadi pada ini. Saya keluarkan nanti. Ya, kalau tidak ada yang ingin bertanya, Bapak kasih tugas ya. Ya, silakan ditulis tugasnya. Yang pertama, nomor 1, tuliskan pelajaran penting apa yang kamu peroleh hari ini. Tuliskan pelajaran penting apa yang kamu peroleh hari ini.
Tuliskan pelajaran penting apa yang kamu peroleh hari ini. Sudah? Berikut yang nomor 2, tuliskan 5 teladan apa yang sudah kamu berikan kepada orang lain. Tuliskan 5 teladan apa yang sudah kamu berikan kepada orang lain. Ulang sekali lagi, tuliskan teladan apa yang sudah, tuliskan 5 teladan yang sudah kamu berikan kepada orang lain. Ya, karena waktu kita sudah tidak memungkinkan, ya dikerjakan di rumah ya tugasnya. Iya Pak. Ya silakan dikumpulkan minggu depan pada pertemuan kita. Ya, anak-anak beberapa saja untuk pertemuan kita hari ini. Karena tadi mereka sudah berdua, silakan diam lagi. Amin. Baik, kita kembali sudah menuju dalam doa. Ya. Baik anak-anak, terima kasih untuk ketenangan kita bersama pada hari ini. Kita ketemu pada minggu depan, sampai kita sehat-sehat semua. Baik, selamat pagi.